Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga madrasah. Madrasah adalah tempat lembaga formal bagi generasi muslim-muslimah untuk menuntut pendidikan formal. Salah satunya adalah juga Madrasah Aliyah. Alhamdulillah, kali ini saya Mibratul Fuada selaku pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Gresik berkesempatan untuk bersilaturahim di MA Salafiyah Ngumpul Kurung Mengading Gresik. Dalam kesempatan silaturahim ini kami ingin mengetahui perkembangan Madrasah Aliyah Salafiyah Ngumpul Kurung Mengading Gresik. Alhamdulillah, langsung dengan narasumber utama kita bersama saya Ibu Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Ibu Anisatul Asfia, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bu Anis, alhamdulillah kita beberapa kali sudah bermitra untuk mendampingi perkembangan Madrasah Aliyah Salafiyah. Madrasah Aliyah Salafiyah berdiri tahun berapa nih? Tahun 2019. 2019. Artinya ini tahun ke-6. Tahun ke-6 dan mau meluluskan yang ketiga. Angkatan ketiga. Alhamdulillah. Boleh diketahui gambaran besar terkait dengan perjalanan mulai dari 2019 sampai saat ini, mungkin ada sesuatu bentuk kekurangan atau kelebihan? Baik, Madrasah Aliyah Salafiyah ini kan berdiri tahun 2019. Tentunya 6 tahun berjalan ini banyak sekali lika-likunya, terutama banyak kendala-kendala yang dialami di Madrasah Aliyah Salafiyah. Ada beberapa kendala misalnya, seperti yang pertama sarpras di Madrasah Aliyah belum maksimal, artinya banyak kekurangan seperti perpus itu belum maksimal. Cuma ada di MA Salafiyah, cuma belum maksimal. Terus yang kedua yaitu tentang minat anak-anak siswa dalam setelah dari Aliyah ini kemana gitu, kurang motivasinya seperti itu. Mungkin itu kendalanya yang ada di MA Salafiyah. Oke. Melihat kendala yang dialami oleh MA Salafiyah, adakah langkah-langkah yang ditempuh oleh Bu Ani selaku Kepala Madrasah dalam menyikapi kelemahan ini? Misalnya kalau kendalanya sarpras, biasanya saya dan beserta guru-guru itu mengadakan program tersebut tidak harus ada di ruangan itu. Misalnya saya kekurangannya itu di lab. Saya belum punya lab di sekolah saya, tapi program lab itu sudah ada dengan cara misalnya dengan cara pinjam, dengan sistem pinjam, kemudian alatnya dibawa ke sekelas gitu, atau perpus. Program literasi tetap ada dengan tidak kekurangan sarpras bukan berarti kita menghilangkan program, tetap ada program, tapi kita siasati dengan program literasi keranjang. Jadi perpus keranjang, jadi kita yang jemput bola membawa buku ke anak-anak, kemudian anak-anak membaca dan kemudian anak-anak dicoba untuk meresensi buku. Itu program yang ada ketika sarprasnya tidak maksimal, tapi tetap programnya ada. Berarti tidak menghalangi untuk program itu berjalan. Betul. Untuk yang anak-anak yang kurang motivasi kuliah, kami tetap berusaha dengan cara yang pertama memanggil alumni yang sudah kuliah, atau kami memberi keringanan kepada anak-anak dengan kita bekerja sama dengan misalnya Unigres gitu ya. Jadi anak-anak yang kekurangan biaya, yang memang nggak mau kuliah karena kurang biaya, ini bisa disiasati untuk masuk Unigres dengan biaya yang rendah, bahkan tidak membayar sama sekali. Yang ketiga, gurunya ini berusaha untuk mendaftarkan KIP kuliah. Nah, ini yang menjadi poin anak-anak, dan banyak anak-anak yang lulus dari MA Salafiyah kemudian kuliah dia tidak bayar sama sekali. Padahal itu di negeri.
Universitas Negeri Malang itu nggak bayar sama sekali, justru malah setiap semester dapat 3,5 juta. Nah, ini karena ya kegigihan guru-guru memotivasi supaya anak-anak kuliah dengan mendaftarkan KIP tadi. Terkait dengan temuan-temuan kendala yang dialami oleh Madrasah Salafiyah, biasanya Bu Ani selaku kepala madrasah, siapa yang pertama kali diajak untuk berbicara dan berkoordinasi untuk mengatasi masalah ini? Guru, yang pertama adalah guru dan komite. Kemudian setelah matang, baru kami sodorkan permasalahan ini kepada yayasan, karena kita kan di bawah yayasan. Tapi yang pertama kali adalah guru, karena yang lebih dekat dengan kepala madrasah. Kemudian dari setiap program yang dilakukan oleh lembaga itu kan tidak lepas dari pendanaan. Saya melihat kegiatan yang terupdate di Mensos MA Salafiyah begitu banyak. Bagaimana panjenengan mengatasi dengan begitu banyak kegiatan terkait dengan pendanaan yang di Madrasah Aliyah Salafiyah ini? Untuk pendanaan sebenarnya kan ada dana BOS. Dana BOS itu kami maksimalkan untuk operasional. Untuk selain dari dana BOS itu kami ambilkan dari dana dari yayasan atau dana dari anak-anak. Tapi kan anak-anak tidak maksimal. Sebab di sini kan kalangan menengah ke bawah. Jadi kadang 1 bulan tuh yang bayar cuma berapa. Nah, biasanya saya siasati itu dengan usaha madrasah. Misalnya menjual, di sini ada seperti kayak koperasi gitu. Jadi untungnya itu bisa dibuat untuk anak-anak, misalnya SKL, studi kenal lingkungan, itu anak tidak bayar. Jadi anak-anak kalau mau keluar misalnya mau SKL, kamu harus begini, harus dapat uang untuk SKL dengan cara kamu berwirausaha gitu. Jadi jualan, dan untungnya bisa buat nyewa bis, bisa buat anak-anak sendiri. Berarti di sini kewirausahaannya juga produktif dan anak-anak semangat gitu. Yes. Berarti sampai saat ini 6 tahun berjalan, kira-kira kendala yang paling menjadi problem di Madrasah Aliyah saat ini apa? Yang paling menghambat program di MA Salafiyah ya ini ya dana ini yang kadang-kadang menghambat. Kita kepengennya begini tapi ya terhambat dana itu. Berarti ini akan menjadi sebuah acuan panjenengan untuk menjadi prioritas dalam program panjenengan untuk berikutnya. Nah, terakhir, yang paling menjadi kekuatan panjenengan untuk menjadikan MA ini tetap eksis, khususnya di Kabupaten Gresik, dan menjadi MA yang berbeda. Dan saya baru ingat, ini kan sudah dinobatkan menjadi MA riset ini. Apakah ini juga menjadi salah satu kekuatan MA Salafiyah untuk bisa termotivasi dan yakin bahwa MA ini ke depannya bisa beda dan bisa lebih baik dari madrasah di sekitar? Yang menjadi kekuatan saya itu adalah SDM gurunya. Jadi saya alhamdulillah di Madrasah Aliyah itu punya SDM guru yang tinggi. Jadi untuk diajak melaksanakan program di Madrasah Aliyah ini cepat mereka. Itu SDM gurunya yang pertama. Dan kesejahteraan gurunya itu yang harus dipenuhi oleh gurunya. Di Madrasah Aliyah ini kan karena madrasah unggulan riset. Jadi alhamdulillah saya juga punya guru-guru yang memang kompeten di bidang riset. Bahkan riset itu kami jadikan menjadi satu mata pelajaran di MA Salafiyah, sehingga memang benar-benar membudaya riset itu di sini. Misalnya ada lomba tingkat nasional, bahkan tingkat internasional pun anak-anak sudah biasa saja gitu, karena memang sudah biasa, sudah membudaya. Bahkan di sini jarang ada lomba nyanyi gitu, nggak pernah. Cuma kalau lomba riset itu yang semangat sekali. Kemarin sudah juara silver medal di tingkat internasional, dan insya Allah ini juga akan tingkat internasional juga yang akan di offline di Malang. Mudah-mudahan sukses. Amin.
Bu Anis, untuk sementara ini sebagai acuan kami selaku pengawas untuk menyusun program kerja terkait dengan kemitraan kita, kami sebagai pendamping MA Salafiyah. Untuk sementara mungkin cukup, nanti kita sambung lain waktu. Mudah-mudahan MA Salafiyah semakin menjadi madrasah yang mandiri berprestasi, hebat bermartabat, dan bisa berpacu di luar bahkan di internasional. Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah warga madrasah, hari ini kita berkesempatan untuk berbincang sejenak dengan kepala madrasah yang penuh dengan dedikasi dan mendampingi para peserta didik sampai ke internasional. Terima kasih, semoga saya semua dan madrasah tetap berprestasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.